Sepak bola tidak pernah menjadi sekedar tentang angka di papan skor. Malam tadi, Liga Champions menjadi panggung bagi dua kutub emosi yang ekstrim. Di Madrid, sebuah luka besar mulai dijahit kembali lewat pembantaian yang brutal. Namun di Norwegia, sebuah kerajaan raksasa justru runtuh bersimbah malu di atas rumput sintetis yang membeku. Dari kembalinya taring Los Blancos hingga tragedi memilukan Manchester City di tepian laut Norwegia. Inilah malam di mana sejarah ditulis ulang dengan tinta darah dan air mata. Real Madrid akhirnya bisa bernapas lega. Setelah badai pemecatan Xabi Alonso yang menyakitkan, protes keras fans dengan lambaian sapu tangan putih di Bernabeu, hingga tersingkirnya mereka dari Copa del Rey, sang raja Eropa akhirnya bangun dari tidurnya. Monaco menjadi tumbal keganasan trio Bellingham, Mbappe, dan Vinicius yang mengamuk dengan skor telak 6-1. Namun, laga ini bukan sekedar soal gelontoran gol, melainkan soal luka yang mulai sembuh. Madrid datang dengan beban yang nyaris meruntuhkan pundak mereka. Hanya seminggu setelah sang kapten mengakui tim berada di titik terendah, tekanan Madridista mencapai puncaknya. Namun di bawah kendali pelatih interim Alvaro Arbeloa, malam di Bernabeu terasa berbeda. Ada harmoni yang kembali meledak antara tribun dan lapangan. Baru 5 menit laga berjalan, Kylian Mbappe langsung membuka keran gol setelah menerima asis jenius dari Mastantuono. Menariknya, saat merayakan gol ke-10 di UCL musim ini, Mbappe melakukan gestur meminta maaf ke arah tribun. Sebuah pengakuan tulus atas performa buruk tim belakangan ini. Kerjasama sorotan utama jatuh kepada Vinicius Junior. Setelah sempat menjadi kambing hitam dan dicemooh fans sendiri akhir pekan lalu, Vinicius memberikan jawaban berkelas di lapangan. 1 gol spektakuler ke pojok gawang dan 3 assist ia sumbangkan. Meski ia memilih tidak berselebrasi berlebihan, sebagai tanda bahwa hatinya masih terluka. Pelukan hangat dari Arbeloa membuktikan bahwa Vini tidak sendirian di tengah badai. Tidak ketinggalan, Jude Bellingham menutup pesta gol lewat aksi individu yang tenang. Bellingham merayakannya dengan gestur minum, sebuah sindiran tajam bagi rumor miring soal kehidupan pribadinya. Dalam wawancara pasca laga, ia meledak, "Saya lebih memilih menjawab kritik lewat performa daripada melalui pengacara. Saya tidak tahu apa yang benar," tegasnya. Ini adalah pernyataan kekuatan dari pemain yang sempat dituduh sebagai penyebab keretakan kehubungan tim dengan pelatih sebelumnya. Kemenangan 6-1 ini memang belum memperbaiki segalanya, tapi jelas merupakan langkah besar menuju rekonsiliasi. Pertanyaannya, apakah ini awal era keemasan Arbeloa atau sekedar ledakan sesaat? Jika Madrid menemukan surga, Manchester City justru baru saja melewati neraka di tepian laut Norwegia. Di bawah langit aurora borealis dan di atas rumput sintetis Stadion Aspmyra, sebuah sejarah kelam tercipta. Klub kecil Norwegia, Bodo Glimt, memberikan pelajaran sepak bola paling menyakitkan bagi sang raksasa Inggris. Kehadiran Perdana Menteri Norwegia menjadi saksi bagaimana kekuatan uang City tidak berkutik di suhu -1 derajat Celcius. Bodo Glimt, tim yang pada 2017 masih di kasta kedua, kini membuktikan bahwa mereka adalah penguasa baru Skandinavia setelah melumat tim peraih treble 3 tahun lalu. Petaka City dimulai dari kaki Kasper Høeg yang menghancurkan pertahanan Nico dan Max Alne. 2 gol Høeg di babak pertama membuat 8.000 fans tuan rumah menggila. Di babak kedua, kondisi City semakin tragis. Jens Peter Hauge memperlebar jarak menjadi 3-0 lewat tendangan melengkung fantastis yang membuat Donnarumma hanya terpaku. Frustasi City mencapai puncaknya saat sang kapten Rodri diusir keluar lapangan. Erling Haaland yang pulang ke kampung halamannya dibuat tak berdaya oleh pertahanan rapat bodoh. Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk City yang belum pernah menang di Liga sepanjang tahun kalender 2026. Tiket otomatis ke babak 16 besar kini benar-benar terancam. Malam ini kita belajar bahwa di sepak bola uang bisa membeku di dinginnya Norwegia, dan luka sedalam apapun bisa mulai mengering di bawah lampu Bernabeu. Real Madrid telah menyalakan api mereka kembali, sementara Manchester City sedang meraba jalan keluar dari kegelapan. Apakah ini akhir dari dominasi Pep atau sekedar ujian sebelum bangkit kembali? Hanya waktu yang punya jawabannya.